Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh Muharram Siddiq. Sebuah kisah yang diambil dari karya Karsa. Kisah yang berjudul Kematian Sang Penari. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ini adalah sebuah cerita yang aku dapat dari bapak ketika dirinya masih muda dan tinggal di salah satu kampung yang berdekatan dengan sebuah gunung yang dikeramatkan oleh para warga di sekitar sana. Cerita ini akan fokus menceritakan tentang Dudi, seorang suami yang menemukan istrinya tewas gantung diri di dapur rumahnya. Sehingga hal itu menjadi teror bagi para warga, dan Dudi sebagai suami masih belum bisa menerima atas apa yang terjadi kepada istrinya itu. Jalan Ciwidey pada hari Minggu tanggal 12 November kemarin cukup padat. Seperti biasa, saya dan istri dan anak datang ke sana untuk menjenguk orang tua yang kini sudah mulai rentah. Aku memang rutin datang untuk menjenguknya di sela-sela pekerjaan yang menumpuk, juga proyek-proyek yang sedang aku kerjakan. Salah satunya membuat cerita di akun ini. Rumah yang berada di sana memang rumah yang penuh akan kenangan. Meskipun kata orang lain rumah itu sedikit menyeramkan. Tapi di balik cerita-cerita seru dan menyeramkan itu, semuanya berubah menjadi sedikit sepi setelah ibu tiada 1 tahun yang lalu. Kami bertemu dengan para penghuni rumah di hari itu, menanyakan kabar dan mengobrol tentang banyak hal. Selain diriku, datang pula kakak-kakakku yang lain yang menjenguk orang tuaku di sana. Obrolan demi obrolan pun berganti, sehingga obrolan kami tiba-tiba berubah menjadi obrolan tentang kejadian-kejadian mistis yang ada di sekitar. Ya, memang obrolan tentang hal-hal gaib tidak bisa lepas dari keluarga kami. Suka atau tidak, namun memang seperti itulah adanya. Ada saja hal gaib yang kita obrolkan, tentang kakak iparku yang pernah akan ditumbalkan sehingga dia sakit selama 40 hari. Dengan teror yang mengerikan di dalamnya sewaktu menjadi buruh tani di salah satu keluarga besar yang ingin menumbalkannya. Tentang misteri Dungkek, orang yang bunuh diri yang pernah membuat satu Ciwidey geger pada saat itu. Lalu tetangga satu kampung yang pernah pesugihan sehingga setiap malam terdengar suara kuda masuk ke dalam gang. Bahkan sepupu-sepupuku yang sudah menonton film Di Ambang Kematian Mas Zero Point tidak luput dari obrolan tersebut dan bertanya tentang kandang bubra kepadaku dan menanyakan tentang kebenarannya pada saat itu. Hingga bapak yang ikut obrolan di hari Minggu itu berkata bahwa ada cerita yang mungkin belum pernah aku dengar dan mungkin saja bisa aku ceritakan di sini, yaitu tentang temannya yang mengalami suatu kejadian yang benar-benar di luar nalar. Tentang kematian istrinya yang merupakan penari jaipong. Dia memutuskan untuk menggantung dirinya sendiri di dapur rumahnya, dan kematiannya kini menghantui warga sekitar. Bisa kalian bayangkan, ketika ada seorang penari yang sudah meninggal muncul di depan kalian, melenggak-lenggok di depan kalian, namun dengan mata yang melotot, lidah yang menjulur keluar, juga bekas tali yang menghitam dengan darah yang masih mengucur di lehernya pada saat itu. Dia muncul dan meneror warga di sekitar sana, karena penyebab bunuh diri yang terjadi kepadanya bukan tanpa sebab. Tapi ada sesuatu yang lain yang lebih gelap dan menyeramkan sehingga dirinya tidak bisa meninggal dengan tenang. Sehingga butuh banyak sekali proses untuk memurnikan jiwanya. Bahkan para warga harus menyibak misteri gelap itu dengan bantuan bapak yang tinggal di kampung sebelah. Bapak memang terkenal sebagai orang yang bisa, bahkan mungkin mempunyai keilmuan yang diturunkan oleh kakek secara tidak langsung. Meskipun bapak tidak mempelajari hal itu dan lebih memilih bergabung ke militeran bersama pamannya pada saat itu, tapi tetap saja
Dia pernah beberapa kali membantu hal-hal yang menurutnya di luar nalar, dan hanya orang bisa yang mampu menyelesaikannya. Namun kalau kita bertanya kondisinya di umur yang sekarang, Bapak sudah tidak bisa lagi memakai keilmuan itu. Semuanya sudah dilepas semenjak bertemu dengan ibu dan menikah hingga saat ini. Dia sengaja melakukan hal itu karena ibu berasal dari keluarga dengan basic agama yang kuat. Kini apa yang dialami oleh Bapak hanya menjadi cerita yang menemaniku dan kakak-kakakku sewaktu mereka kecil. Dan ini yang akan aku ceritakan. Aku akan memakai sudut pandang Bapak di sini. Sudut pandang Bapak sewaktu muda. Fai, umur Bapak sekarang sudah lebih dari setengah abad. Jadi mungkin kalian bisa menghitung umur Bapak yang masih muda pada saat itu. Sehingga aku yang ada di cerita merupakan Bapak yang mengalami kejadian tersebut semasa hidupnya. Aku juga akan menyamarkan semuanya, dan apabila ada yang tahu tentang kejadian ini, mungkin cerita dari bapak atau kakeknya, saya harap jangan membocorkannya. Karena ini menyangkut tentang seorang keluarga di sana yang mungkin saja tidak terima apabila dibocorkan ke khalayak ramai tentang identitas aslinya. Di suatu hari di Bandung Selatan, kabar tentang bapak atau kakekku pemilik akun ini yang meninggal kini sampai kepadaku. Aku yang sedang bekerja di salah satu instansi pemerintah pada saat itu menerima sebuah surat tentang kabar duka itu. Dan di hari ini, aku memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Kini aku berada di Terminal Ciwidey, terminal terakhir yang melayani perjalanan ke arah Pegunungan Selatan Pulau Jawa. Sehingga ketika pagi hari, terminal tersebut sangat sibuk dengan lalu lalang manusia yang datang dan pergi dari terminal tersebut. Aku menyender di sebuah mobil elep bercorak merah dengan beberapa tulisan yang sengaja dibuat oleh sang sopir agar mobilnya terlihat bagus. Mobil elep tersebut tampak penuh dengan beberapa barang-barang besar yang diangkut ke atas mobil tersebut. Dus-dus besar yang berisi kasur, bahkan makanan, baju-baju, hingga keperluan dapur semuanya diangkut ke atas mobil. Malum saja, sulitnya akses dan jalanan yang melewati beberapa hutan dan lembah membuat banyak masyarakat yang tinggal di pegunungan pada saat itu seringkali menyetok bahan baku yang akan mereka jual kembali atau mereka pakai dalam jangka waktu yang panjang. Karena ongkos dan waktu yang dibutuhkan untuk membeli barang-barang tersebut tidaklah sedikit, sehingga seringkali mereka membelinya dalam jumlah banyak di pasar dekat Terminal Ciwidey ini. Aku hanya melihat keramaian itu sambil mengambil satu batang rokok, menyalakannya dan menghisapnya beberapa kali. Asap putih pun mengepul keluar sehingga berkumpul di atas kepalaku pada saat itu. Hanya rokoklah yang menjadi penenang bagiku pada saat itu. Di saat tubuhku dilanda sebuah kesedihan yang mendalam karena telah kehilangan orang tua yang membesarkanku di sana. Aku terus-menerus menghisap rokok itu hingga tidak lama kemudian pundakku ditepuk dari belakang. Sontak aku berbalik dan melihat seseorang yang berdiri di sana dengan senyumannya yang hangat. "Ajab?" tanyanya kepadaku pada saat itu. "Aku Dudi, kakak kelasmu yang lulus 2 tahun lebih dulu daripada kamu," katanya sambil tersenyum. Orang tersebut tampak tersenyum ramah dengan baju kemeja yang terlihat baru, juga celana jeans panjang berwarna biru tua, serta kacamata hitam yang besar, membuatku bertanya-tanya tentang orang yang kini berdiri di depanku pada saat itu. Bentar, Dudi yang mana ya?" "Oh maaf, kayaknya kalau aku pakai kacamata pasti susah buat ngenalinya," katanya sambil membuka kacamata besarnya. Terlihat sebuah garis tipis bekas luka di bawah matanya, dan ketika aku melihat hal itu, aku dengan jelas mengenalinya, karena itu adalah luka yang pernah aku buat ketika terjadi perkelahian ketika berada di sekolah sewaktu kecil. Dudi langsung mengangkat tangannya. Dia memperlihatkan bekas luka itu sekali lagi sambil tersenyum. Dia yang awalnya adalah preman sekolah kini menjadi penuh akan senyuman. Mungkin karena kini dia sudah menikah, sehingga dirinya yang menjadi seorang suami memaksa dirinya untuk menjadi dewasa. Dia berkata bahwa dia kini kerja di salah satu pabrik di kota. Baru 1 minggu dia bekerja di sana, setelah hampir beberapa bulan keluar dari kampung dan luntang-lantung mencari pekerjaan di kota. Dia sekarang pulang membawa kabar baik untuk istrinya di rumah karena dia sudah bekerja. Untuk Ice, seseorang yang aku kenal sebagai wanita yang cantik di sekolah yang dia nikahi pada saat itu. Aku dan Dudi akhirnya mengobrol banyak.
Dudi kini lebih banyak bercerita tentang dirinya yang mulai belajar secara dewasa setelah menikah dan mempunyai kerjaan di kota. Tidak lama obrolan kami pada saat itu terhenti. Tepat ketika kenaik mobil elep yang kita akan naiki memanggil kita berdua untuk segera naik untuk melanjutkan perjalanan ke kampung halaman kita masing-masing. Mobil akhirnya berjalan. Dengan muatan sebegitu banyaknya, mobil tersebut melaju dengan sangat pelan, melewati jalanan yang berbatu tebal dan tanjakan yang terjal serta curam, yang membuat mobil pun beberapa kali miring dan hampir terguling. Namun dengan keahlian sang sopir, mobil tersebut bisa melibas jalanan yang berbatu tersebut. Meskipun beberapa kali harus berhenti karena selip akibat lumpur yang memenuhi jalanan, sehingga beberapa kali kenek dan penumpang harus turun dan mendorong mobil tersebut agar bisa keluar dari kubangan lumpur jalan yang menahan laju sang mobil itu. Sebuah perjalanan yang melelahkan. Tidak ada aspal mulus layaknya di kota-kota besar, yang ada hanya bebatuan yang besar dan menutupi jalanan. Bersamaan dengan genangan-genangan lumpur yang seringkali menjadi hambatan yang harus dilalui agar kita sampai ke kampung yang menjadi tempat tinggal bapak dan kampung-kampung sekitarnya. Apalagi beberapa kali mobil tersebut melewati jalanan yang curam, jalanan yang menanjak dan berkelok-kelok dari atas gunung hingga ke bawah, melewati hamparan kebun teh yang luas dan beberapa hutan-hutan yang masih dipenuhi oleh hewan-hewan liar. Butuh waktu 3 jam, akhirnya mobil yang mereka tumpangi bisa sampai ke perbatasan Kabupaten Bandung dan Cianjur. Perbatasan yang dibatasi oleh hutan lebat yang dipercaya oleh beberapa masyarakat sebagai tempat pembuangan mayat para pemberontak pada saat itu. Membuat suasana hutan tersebut sangatlah berbeda dengan hutan-hutan yang mereka lewati sebelumnya. Hutan yang menutupi jalan hingga ke atas, sehingga hanya sedikit sinar matahari yang masuk ke dalam hutan. Apalagi banyaknya monyet-monyet yang seringkali melompat dan mengambil makanan yang berada di atas mobil tersebut. Sehingga sang kenek dengan sigap melihat ke segala arah karena takut ada monyet yang melompat ke atas mobil dan mengambil beberapa bahan makanan yang dibeli dari kota. Total waktu selama lebih dari 5 jam perjalanan akhirnya berlalu. Matahari yang awalnya muncul di ufuk timur pun kini sudah meninggi, dan mobil yang berjalan secara perlahan tersebut kini berhenti tepat di persimpangan jalan. Sebuah jalanan kecil dengan pelang kampung tempat bapak tinggal yang sama rusaknya dengan jalanan provinsi yang sedang mereka tumpangi. Mang, belokan ke depan berhenti ya," kataku sambil mengangkat tangan. Sopir pun mengangguk. Dia akhirnya menghentikan laju mobilnya tepat di pertigaan jalan yang menuju kampung tempatku tinggal pada saat itu. Dudi tampaknya masih berada di dalam mobil. Dia tersenyum dan memperlihatkan wajahnya melalui jendela mobil sambil berkata, "Ja, nanti ngobrol-ngobrol lagi ya," katanya sambil tersenyum. Aku pun mengangguk. Sebelum akhirnya mobil tersebut kembali melaju, melanjutkan perjalanannya ke pantai selatan yang menjadi titik akhir mobil tersebut. Aku pun kembali melangkahkan kakiku untuk pulang, menyusuri jalanan sepanjang beberapa kilometer untuk sampai ke kampungku pada saat itu, yang letaknya tepat di bawah gunung tua yang terkenal angker di selatan Jawa Barat. Mobil yang Dudi tumpangi terus-menerus melaju, hingga akhirnya sang kenek yang ada di atas berteriak dengan kencang, mencoba memberitahu kepada para penumpang yang akan turun di kampung yang ada di depannya. Lui damar habis, kata kenek tersebut. Dudi yang mengetahui bahwa mobil sudah hampir sampai ke tempat tinggalnya langsung bersiap-siap, bersamaan dengan penumpang lainnya yang rupanya ikut turun bersama Dudi pada waktu itu. Sangat wajar banyak penumpang turun di Lui Damar, karena Lui Damar juga sering dipakai transit oleh beberapa warga kampung sekitar, sebelum akhirnya mereka naik ojek atau kendaraan lain untuk masuk ke dalam kampung mereka. Ada satu terminal kecil yang menjadi tempat beristirahat sementara bagi mobil tersebut sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke selatan. Dan hal itu dipakai oleh beberapa penumpang untuk naik dan turun di terminal tersebut. Dudi akhirnya turun dan berjalan kaki melewati belakang terminal tersebut melalui gang kecil yang nantinya tembus ke dalam rumahnya. Wajahnya terlihat sangat senang karena setelah beberapa bulan pencariannya, akhirnya dia diterima kerja di kota. Dan dia tidak akan membiarkan sang istri bekerja lagi untuknya. Rumah Dudi terletak di paling ujung, melewati beberapa kebun dan hutan kecil dengan jalanan setapak yang masih berupa tanah dan bebatuan yang disusun sedemikian rupa
agar tidak licin. Sebuah rumah kecil dari bekas kebun pemberian kedua orang tuanya yang dibuat rumah oleh Dudi. Meskipun sangat jauh dan terpencil, namun Dudi dan istrinya tidak merasa kesepian karena mendapatkan rumah sendiri pun sudah mereka syukuri. Sedangkan rumah kedua orang tuanya tepat berada di belakang terminal tempat dia turun, sehingga dia sengaja melewati jalanan tersebut agar dia bisa mengunjungi orang tuanya terlebih dahulu untuk memberitahukan bahwa dia sudah mendapatkan pekerjaan. "Bu, Pak, Dudi pulang," katanya dengan nada yang senang. Ibunya yang sedang memasak di dapur langsung menghampiri Dudi dan membukakan pintu untuk anaknya. Dudi, kumaha damang anak king," kata ibunya sambil memeluk Dudi. "Sehat Bu, aku juga sekarang mah sudah bekerja. Baru 1 minggu bekerja di pabrik di kota. Makanya sekarang aku pulang untuk memberitahu ibu, bapak sama Ice," kata Dudi tersenyum bahagia di depan ibunya sendiri. Namun raut wajah ibunya tiba-tiba berubah ketika dia membicarakan istrinya. Seperti tidak ada raut bahagia lagi, wajahnya tiba-tiba cemberut secara tiba-tiba begitu saja. Dudi yang tahu bahwa ibunya masih belum menerima istrinya setelah hampir 2 tahun menikah selepas lulus sekolah, sehingga dia sudah terbiasa dengan perubahan sikap ibunya. Dia hanya bisa menghela nafas panjang. Apalagi istrinya mencari nafkah sebagai penari jaipong yang pentas dari kampung ke kampung. Hingga bagi ibunya, itu adalah profesi yang salah di matanya, karena banyak mengundang para laki-laki gatal yang sering mendekatinya. "Ibu gak usah khawatir, Ice nanti gak akan aku suruh untuk nari lagi, kan aku sudah bekerja. Sekarang ibu jangan cemberut lagi ya ketika aku ngobrolin Ice," katanya sambil tersenyum. "Ya sudah Bu, aku pulang dulu atuh ya. Mau kasih kabar dulu sama Ice Bu. Nanti aku balik lagi bareng Ice buat makan malam di rumah ibu sama bapak," kata Dudi yang pamit kembali untuk lanjut melangkahkan kakinya ke arah rumah. Ibunya yang masih cemberut hanya membiarkan anaknya pulang tanpa sepatah kata pun. Dia akhirnya melangkahkan kakinya melewati jalanan setapak, melalui kebun dan hutan kecil yang harus dia lewati sebelum akhirnya sampai ke rumah. Cek, pulang Cek." Dudi kini berteriak-teriak di depan sebuah rumah kecil yang tampak asri dengan dinding bilik dan atap genteng, serta beberapa tanaman hias yang ada di depan rumahnya. Sebuah rumah kecil dari hasil bayaran nari jaipong istrinya yang dia kumpulkan selama setahun yang lalu. "Kok sepi ya? Apakah ada pentas tadi malam jadi masih tidur?" kata Dudi. Dia mendekati pintu depan dan terlihat pintu itu terkunci dari dalam. Beberapa kali dia memanggil istrinya namun tidak ada jawaban. Akhirnya dia berjalan ke belakang, mencoba masuk lewat pintu belakang yang mungkin saja bisa dia buka dari luar. Terkunci juga. Belum pulang gitu dari pentas. Udah biasanya juga jam segini mah sudah ada di rumah. Masa nggak nyaut? Kata Dudi dengan nada yang heran. Dia menatap ke atas, melihat celah-celah pintu yang tidak tertutup rapat. Mungkin dengan memasukkan tangannya ke celah itu, dia bisa melepaskan kunci yang menutupi pintunya dari dalam. Dudi pun akhirnya mengambil kursi kecil yang ada di depan rumah. Dia simpan di dekat pintu belakang dan dia naik ke atas kursi tersebut. Namun tidak lama ketika dia melihat ke dalam dari celah-celah pintu itu, tiba-tiba Dudi terjatuh bersamaan kursi yang dia pijak. Brak! Tiba-tiba wajahnya pucat dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dengan hebat. Raut wajah senang yang awalnya muncul langsung berubah sesaat. Bahkan kini, air matanya tiba-tiba muncul dan menetes ke tanah. Karena tepat ketika dia melihat ke sela-sela dapur, dia melihat istrinya menggantung dengan tali di leher dalam keadaan yang tidak bernyawa pada saat itu. "Ica, kenapa kamu gantung diri di dapur, Ica?" katanya dengan nada yang sedih. Dudi yang awalnya hatinya senang karena akan memberikan kabar gembira kepada istrinya yang sudah seminggu diterima kerja sebagai salah satu karyawan pabrik di kota. Pekerjaan yang sudah dia idam-idamkan selama 2 tahun pernikahannya dengan istrinya yang cantik jelita. Secara mengejutkan harus kandas dan menerima keadaan istrinya yang menggantung dirinya dengan tali tambang bekas jemuran yang menggantung dengan leher yang mengikatnya dengan sangat erat. Dudi yang melihat itu pun langsung terkejut. Tidak disangka seorang istri yang dia cintai, yang tidak pernah sekalipun marah atau mengeluh meskipun dirinya tidak mendapat pekerjaan, kini terlihat tubuhnya menggantung di dapur dengan keadaan yang tidak bernyawa lagi.
Matanya melotot dengan lidah yang menjulur ke arahnya, dengan baju penari jaipong yang selalu dia kenakan ketika pentas dari panggung ke panggung. Entah sudah berapa lama Icek menggantung seperti ini. Rumahnya yang berada di ujung kampung dan berbatasan langsung dengan perkebunan warga membuatnya terisolasi dan tidak disadari bahwa ada seseorang yang telah meninggal gantung diri di rumah itu oleh para petani yang melintas ke sana. Apalagi rumah Icek setelah ditinggal oleh Dudi selama beberapa bulan lamanya ketika dirinya mencari kerja sering terlihat sepi. Icek yang selalu menari jaipong pada malam hari seringkali tertidur pulas ketika pulang ke rumah di pagi harinya, dan membuat para warga yang melintas pun hanya melihat rumah yang tertutup rapat tanpa ada kehidupan. "Icek, kenapa kamu ngelakuin hal itu, Icek? Apakah kamu malu mempunyai suami yang tidak bekerja selama 2 tahun sehingga kamu melakukan hal ini?" Tubuh Dudi bergetar hebat. Dia terduduk di depan pintu dapur. Kursi yang dia ambil dari depan rumahnya dibiarkan tergeletak begitu saja. Dia seakan tidak percaya atas apa yang dilakukan oleh istrinya pada saat itu. Matanya terlihat berkaca-kaca. Raut wajahnya yang pucat sangat terlihat dengan jelas. Kini hanya bisa menatap pintu dapur yang masih tertutup rapat dari dalam. Tubuhnya terasa kaku dan tidak bisa bergerak atas apa yang dia lihat sekarang. Dan hatinya kini diliputi oleh kesedihan yang tiba-tiba muncul dan membuatnya bersedih atas apa yang menimpanya. Kabar tentang kematian Icek yang menggantung di dapur rumahnya sendiri akhirnya diketahui oleh warga. Dengan tubuhnya yang bergetar hebat, Dudi berlari ke rumah orang tuanya dan melaporkan atas apa yang terjadi di sana. Sehingga orang tua Dudi juga para warga berbondong-bondong mendatangi rumah Dudi yang letaknya berada di ujung kampung pada saat itu. "Didobrak aja pintunya, Pak Mansur, soalnya pintunya terkunci dari dalam." Pak RW juga Caca yang merupakan anak dari RW di kampung itu, hingga Pak Mansur yang merupakan bapak Dudi terlihat sedang berusaha membuka pintu dapur yang tertutup dengan segala cara. Terlihat pula banyak warga yang berkerumun untuk melihat apa yang terjadi di rumah Dudi pada saat itu. Mereka menonton dari kejauhan karena penasaran atas apa yang Icek lakukan untuk mengakhiri hidupnya. "Cak, kalau gergaji mesin milik Pak Lurah yang dipinjamkan ke kampung sebelah sudah dibalikin," kata Pak RW yang berbicara kepada anaknya yang pada saat itu membantunya. "Belum, Pak, katanya nanti dibalikin ketika sudah beres benerin rumah-rumah yang rusak akibat hujan lebat kemarin." "Pakai linggis saja atau didobrak aja pakai kapak, Pak. Dirusak aja engsel pintunya," jawab Caca. Para warga kampung Lui Damar kini bahu-membahu mendobrak pintu rumah Dudi dan istrinya. Dan hal itu menjadi tontonan para warga lain, terutama ibu-ibu yang seringkali melintas di depan rumahnya ketika ingin ke kebun atau ke sawah yang ada di dekat rumah Dudi. Banyak sekali selentingan-selentingan perkataan yang tidak mengenakan bagi Dudi. Apalagi profesi istrinya yang menjadi penari jaipong yang selalu tampil melayani para lelaki yang ingin menari bersamanya di panggung ke panggung, membuat banyak sekali warga yang berkata kurang baik atas keluarganya. "Wajar saja si Icek seperti ini. Suaminya menganggur, dia mencari uang dengan nari jaipong tiap malam. Pasti stres, mau diceraikan gak bisa, jadi dia bunuh diri." "Iya padahal si Ijo itu cantik. Sok kalau dia melintas story-story di gang, pasti suami kita akan menengok si Ijo. Mana dia baik, ramah senyum kepada warga, jadi merasa kasihan melihatnya juga. Padahal kalau mencari juragan yang kaya itu gampang buat si Ijo. Ini mah nikah ke orang yang nakal seperti si Dudi, yang suka malakin anak-anak kita di sekolah. Pakai pelet apaan sama si Dudi ke Ijo? Ini bunuh diri tuh karena peletnya hilang kayaknya, terus menyesal jadi istri si Dudi, soalnya sudah sadar dia." Meskipun mereka berbisik-bisik satu dengan yang lain di sela-sela kebun yang mengelilingi rumahnya, namun hal itu terdengar jelas oleh Dudi yang kini masih berusaha membantu membukakan pintu dapur rumahnya. Dudi tidak peduli dengan perkataan orang-orang sekitar, karena dari awal dia menikah pun banyak sekali orang yang menentangnya. Jangankan orang lain, ibunya sendiri pun menentang pernikahan mereka berdua. Sehingga tidak semua tahu pernikahan Icek dan Dudi. Hanya warga kampung Lui Damar dan beberapa orang di luar kampung yang tahu akan pernikahan mereka. Pernikahan yang sederhana atas tentangan dari orang tuanya yang tidak terima anaknya menikah dengan anak keluarganya pemain jaipong.
dan pagelaran yang seringkali membiarkan tubuhnya dilihat banyak orang ketika dia pentas di atas panggung. Untungnya mertuanya yang tidak lain adalah ibu dan bapak dari Ece yang pada saat itu belum meninggal, sangat baik kepada Dudi. Ibu dan bapak dari Ece yang mempercayakan anaknya untuk hidup bersamanya. Ternyata hal itu menjadi bumerang bagi dirinya. Dia merasa malu karena setahun lebih dia menumpang hidup di rumah mertuanya tanpa pekerjaan yang pasti. Sehingga dia akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan ke kota. Dan ketika dia sudah mendapatkan pekerjaan itu, dia mendapati istrinya sudah tidak bernyawa lagi. "Akhirnya sudah kebuka. Coba pintunya diangkat pelan-pelan," kata Pak RW. Pak Mansur, Dudi, serta Caca dan para warga lainnya kini terlihat mengangkat pintu yang engselnya sudah dibongkar dengan paksa oleh mereka. Ketika pintunya diangkat, bau busuk tiba-tiba berembus keluar, membuat semua orang yang berada di dekatnya tiba-tiba menutup hidungnya dengan baju dan mundur beberapa langkah. Bersamaan dengan terlihatnya sosok Ice yang sudah tidak bernyawa, yang masih terlihat menggantung dengan kursi plastik yang terlihat tergeletak di bawahnya. "Kok aneh? Tadi ketika pintunya tertutup nggak terasa bau apa-apa. Padahal di atas pintu ada celah yang bisa kita lihat ke dalam," kata Caca yang tiba-tiba menutup hidungnya. "Wis, sekarang tutup mayat Ice dulu. Jangan sampai banyak warga yang lihat," kata Pak RW yang langsung menyuruh Caca mengambil spray yang ada di kamar Dudi untuk menutupi tubuh Ice yang masih menggantung di sana. Dudi yang mendengar apa yang dikatakan Pak RW pun langsung ikut mencari spray ke dalam rumah bersamaan dengan Caca. Tidak lama dia kembali datang dengan spray bergambar kartun kesukaan istrinya yang selalu dia pakai untuk menutup kasur kapuk yang mereka punya semenjak mereka menikah. "Bantuin si Dudi, tutup mayat Ice lalu turunkan ke bawah," kata Pak RW yang memberikan instruksi kepada warga dan anaknya Caca yang ikut membantunya. Dudi dengan sigap menutupi istrinya dengan spray untuk sementara, sebelum nantinya dia ganti dengan kain kafan yang sedang dibeli oleh seorang warga atas suruhan Pak RW pada saat itu. Terlihat wajah Dudi tampak tidak karuan. Hatinya hancur sehancur-hancurnya melihat seseorang yang dia cintai harus menjadi tontonan warga dalam kondisi yang tidak bernyawa. Dudi akhirnya menutupi tubuh istrinya secara perlahan dengan spray yang dia bawa. Sebelum akhirnya dia menurunkan tubuh istrinya dari tali yang mengikat lehernya yang membuatnya tergantung di dapurnya. Namun ketika dia memegang tangan istrinya yang sudah dingin dan kaku, terlihat sebuah kertas kecil yang dia pegang selama dia melakukan hal yang mengakhiri nyawanya. Sebuah catatan kecil tentang permintaan maafnya kepada suaminya yang dia cintai karena ada kesalahan yang membuatnya harus melakukan hal seperti ini. "Aduh Di, maafin Ice ya. Ice melakukan hal yang salah dan Ice yakin hal itu akan membuat Adudi marah. Ice mohon maaf ya. Ice melakukan ini tanpa sebab, tapi karena Ice tidak mau Adudi kecewa atas apa yang dilakukan Ice, sehingga Ice menganggap hal ini adalah jalan keluar yang tepat. Dan aku mohon Adudi bisa menerima Ice dan menguburkan Ice dengan pemakaman yang layak." Kabar tentang seseorang yang telah mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri pun akhirnya tersebar luas. Mereka mendapatkan info itu dari mulut ke mulut, sehingga kabar tersebut sampai ke beberapa kampung yang berada di sekitar kampung Lui Damar. Ice, salah satu penari jaipong terkenal yang seringkali pentas dari panggung ke panggung pun, dikabarkan meninggal dengan cara yang mengenaskan. Kabar itu tersebar dengan rumor-rumor buruk yang menyertainya. Ada yang berkata bahwa dia tidak kuat karena suaminya menganggur dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Ada yang bilang bahwa dirinya stres karena suaminya tidak pulang-pulang dan butuh belayan. Bahkan ada yang berkata bahwa ada pertengkaran hebat antara mereka berdua sehingga sang suami minggat dari rumahnya beberapa bulan dan akhirnya sang istri mengakhiri hidupnya. Rumor-rumor yang buruk atas Dudi dan istrinya yang meninggal terus menyebar dengan sangat cepat. Bahkan hal itu sampai ke kampung tempatku tinggal. Kampung yang hanya terpisah oleh sawah yang luas sebagai pembatas kedua kampung ini. Sang gelap akhirnya tiba setelah menurunkan matahari yang secara perlahan memudarkan sinarnya di cakrawala. Akhirnya bulan dan bintang kini mengambil lagi tahtanya di atas langit, menjadi penguasa malam sebelum akhirnya tahta tersebut akan direbut kembali oleh cahaya terang dari timur yang akan muncul secara perlahan ketika hari sudah berganti. Kampung Lui Damar kini tampak sepi. Tidak ada tanda-tanda orang yang lalu lalang pada malam hari. Yang ada hanyalah lampu-lampu minyak yang menggantung
di depan rumah-rumah mereka yang tampak kosong. Para warga kampung Lui Damar sudah 2 hari ini enggan keluar rumah ketika malam tiba. Terlebih ketika kabar meninggalnya Ice akibat bunuh diri di dalam rumahnya tersebar. Mereka masih percaya bahwa jiwa yang meninggal ketika bunuh diri masih berkentayangan di sekitar mereka, berkeliling kepada setiap rumah untuk menuntaskan hal-hal yang belum sempat dia tuntaskan semasa hidup. Sehingga para warga lebih memilih menutup pintu mereka rapat-rapat dan tidur di ruang tengah secara bersama-sama karena takut akan apa yang terjadi kepada mereka ketika malam tiba. Rumah Dudi dan Ice kini tampak kosong. Pintu yang dibongkar paksa oleh Caca, Pak Mansur dan dirinya dibiarkan begitu saja dan belum diperbaiki hingga saat ini. Sedangkan mayat Ice sudah dimakamkan sehari yang lalu, dimakamkan dengan cara yang normal dan dihadiri oleh semua warga yang ada di sana. Proses pemakaman Ice pun tampak tidak mudah. Beberapa kejanggalan demi kejanggalan terjadi selama proses pemakaman itu berlangsung. Dengan susah payah para warga memakamkan Ice meskipun membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dimulai bau busuk yang menyengat ketika mayat Ice diangkat. Lalu banyak sekali belatung-belatung yang entah mengapa bisa hidup di dalam tubuhnya ketika sedang dimandikan. Juga beberapa orang yang datang untuk melayat seperti melihat mayat Ice bergerak secara perlahan ketika tubuhnya sudah dikafani oleh keluarga Dudi pada saat itu. Bahkan penggalian tanah pemakaman yang seharusnya berada di pemakaman umum beberapa kali mesti dipindah karena banyak sekali batu ketika digali. Hingga Ice baru bisa dimakamkan ketika mereka menggali pemakamannya tepat di belakang rumah mereka. Seperti ada yang menghalangi mereka untuk memakamkan Ice di luar dari rumahnya sendiri pada saat itu. Kini, Dudi terlihat murung di dalam rumah orang tuanya. Tubuhnya terasa panas dan tidak berdaya di atas kursi di ruang tengah. Pikirannya masih terlihat melayang kemana-mana. Dia masih membayangkan wajah istrinya yang melotot sambil menjulurkan lidahnya sambil menggantung di atas dapur rumahnya. Rasa semangat yang dia rasakan ketika dia datang kini berakhir dengan kesedihan. Dia bahkan tidak mau kembali lagi ke kota, melanjutkan pekerjaan yang baru saja dia dapatkan seminggu lalu di sana. Hatinya tampak hancur. Istri yang dia cintai sepenuh hatinya kini meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Dia terus-menerus teringat permintaan maaf kepada dirinya dalam catatan kecil yang Ice pegang saat meregang nyawa. Permintaan maaf atas kesalahan yang dia lakukan, yang membuat Dudi semakin bertanya-tanya atas apa yang istrinya lakukan, sehingga dia lebih memilih menghilangkan nyawanya sendiri daripada menyelesaikan masalahnya dengan suaminya sendiri. Di tengah-tengah lamunannya, Dudi dikejutkan oleh sebuah suara yang tiba-tiba muncul dan melintas dari arah gang rumahnya. Sebuah suara gamelan yang menjadi pengiring pertunjukan jaipong yang sering kali dia dengar ketika istrinya sedang berlatih. Suara gamelan itu sangat pelan, namun terdengar dengan jelas oleh kedua telinganya, seperti terbawa angin malam yang berhembus di sela-sela ventilasi udara di rumahnya pada malam itu. Suara itu bersatu padu dengan suara malam, seperti jangkrik dan kodok yang menghiasi malam di kampung tersebut. Namun, suara gamelan itu terdengar sangat lirih. Gamelan Sunda yang biasanya dimainkan dengan tempo yang cepat, kini temponya sangat pelan. Dan hal itu membuat suasana menjadi suram dan menyeramkan untuk didengarkan. Dudi yang masih duduk pun langsung berdiri dan setelah berlari mencari asal suara yang terdengar jelas di kedua gendang telinganya. Dia terus mencari ke segala arah, mencoba mendengarkan dengan seksama suara itu, yang setelah dia dengarkan lebih lama, suara gamelan itu rupanya berada tepat di depan rumah orang tuanya yang kini dia tempati. Dengan terburu-buru dia langsung membuka slot kunci pintu yang ada di dekatnya, karena dia yakin bahwa itu adalah sebuah suara gamelan dari pengiring istrinya sewaktu sedang menari di panggung ke panggung semasa hidup. Namun, apa yang Dudi lihat sungguh berbeda. Tepat ketika dia membuka pintu pada malam itu, di depan rumah terlihat kosong dan suara tersebut mendadak hilang tepat ketika dia membuka pintunya. Hanya kegelapan dari gang kecil dan sempit itu yang terlihat oleh kedua matanya. Dudi hanya bisa berdiri melihat kegelapan itu dalam beberapa menit, sebelum akhirnya dia menggelengkan kepala dan menutup pintu rumahnya kembali secara perlahan. Namun lagi-lagi ketika pintunya hendak tertutup, dia mencium bau yang harum. Sebuah bau yang sangat dia kenali, sebuah bau dari ramuan bunga-bunga liar yang sering kali dipakai mandi oleh istrinya.
dan itu tercium olehnya secara sekilas ketika Dudi menutup pintu rumahnya secara perlahan. Bersamaan dengan suara yang merdu terdengar oleh kedua telinganya. "Aduh Di, Ica datang Sebuah suara yang lirih pun terdengar. Suara dari istrinya yang dia rindukan di tengah-tengah kegelapan malam. Sontak hal itu membuat dirinya berteriak secara spontan. Rasa sayang terhadap istrinya yang tidak pernah luntur membuat dirinya membuka lagi pintunya. Bahkan kali ini dia berlari keluar rumah dan melihat ke sekeliling gang rumahnya yang gelap itu dengan perasaan yang tidak karuan. Ica, di mana kamu Ica? Dia berlari mengelilingi rumah orang tua yang dia tinggali sekarang setelah kematian istrinya. Namun dia sama sekali tidak menemukan istrinya yang dia cintai. Hanya suara dan bau harum yang seringkali tercium ketika istrinya ingin pentas dari panggung ke panggung semasa hidup pada malam itu. Dudi kembali menatap jalan setapak depan rumah kedua orang tuanya dalam keadaan yang lemas tidak berdaya. Secara tidak sadar, dia tiba-tiba duduk dengan kedua tangannya yang menutupi wajahnya. Tetesan air mata terasa olehnya dan menetes ke arah lantai rumah orang tuanya pada malam itu. Pikirannya berkecamuk, hatinya gusar, susah dia melepas istrinya yang kini sudah tiada dan meninggalkannya sendirian. Dudi yang tadinya adalah preman sekolah, kini tampak murung. Tidak ada lagi keberanian baginya setelah istrinya meninggalkannya dengan cara yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Kepalanya tertunduk dengan suara tangisan dan tetesan air mata yang tidak lagi dia pendam. Dan hal itu membuat ibu dan bapaknya bangun dari tidurnya dan menghampirinya. "Dudi, kenapa kamu?" kata Pak Mansur yang keluar bersama istri dari kamarnya. Ibu, ambil teh hangat, biar nanti si Dudi aku suruh buat duduk kembali di dalam rumah," katanya Pak Mansur yang tiba-tiba menyuruh istrinya ketika melihat anaknya terduduk dengan posisi menangis di depan rumahnya. "Ica Pak, Ica," katanya sambil menuju ke arah jalanan setapak yang tampak kosong dan gelap. Pak Mansur hanya mengangguk di dekat Dudi. Dia sadar anaknya pasti terguncang dan masih belum rela ketika dia kehilangan istrinya. Akhirnya Pak Mansur membantu Dudi untuk berdiri. Tubuhnya terasa panas dengan wajah yang pucat. Dia membantu Dudi untuk duduk kembali di dalam rumah, menutup pintu rumahnya rapat-rapat dan menunggu istrinya yang sedang membuatkan teh hangat untuk anaknya. "Masih banyak wanita yang lebih cantik daripada Ica, Dudi. Cari lagi aja wanita yang benar di kota sambil bekerja. Si Ica sekarang malah bunuh diri. Pasti ada apa-apa si Ica itu yang tidak mau diketahui olehmu selaku suaminya." Ibunya datang dari dapur sambil menggerutu. Dia datang dengan membawa lampu minyak dan teh hangat yang dia bawa untuk anaknya pada saat itu. Dia terus-menerus berkata tentang keburukan Ica, sosok yang tidak dia setujui ketika menikah dengan anaknya 2 tahun yang lalu. "Iya, Dudi, cari lagi saja wanita lain, toh kamu juga masih muda. Carinya yang tidak sekedar cantik wajahnya saja, jangan kayak si Ica, cantik sih cantik, tapi bisanya jaipongan di depan laki-laki. Masa nggak bisa, beresin rumah nggak bisa, punya anak pun belum juga, terus saja wajahnya dipercantik," kata ibunya dengan nada yang sedikit keras. "Ibu, jangan perkeruh suasana, si Dudi teh sedang berduka, jangan ditambah-tambahin," kata Pak Mansur dengan sedikit berteriak kepada istrinya yang cemberut sambil memberikan air teh hangat kepada Dudi. Tidak ada jawaban darinya. Dia malah lanjut berjalan kembali ke arah kamar sambil cemberut dan tidur kembali dengan selimut hangatnya. Pak Mansur yang tahu kondisi anaknya kini menemaninya di atas kursi, menyuruhnya untuk meminum air hangat agar dia tenang dan menemaninya hingga anaknya tertidur di kursi tersebut dengan bantal dan selimut yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Rupanya hal itu tidak terjadi kepada Dudi saja pada malam itu. Banyak dari warga kampung Lui Damar yang ternyata mendengar bunyi gamelan yang sama, sekaligus suara merdu dari Ica yang seperti sedang bersenandung sambil berjalan mengelilingi kampung pada malam itu. Banyak dari mereka yang ketakutan. Bahkan mereka yang bangun akan suara yang terdengar nyaring di depan rumah. Mereka langsung keluar kamar dan berkumpul di ruang tengah dengan wajah-wajahnya yang ketakutan dibuatnya. Tidak ada logika yang masuk dalam pikiran mereka. Manusia mana yang sengaja berkeliling di tengah malam mengelilingi kampung Lui Damar dengan suara gamelan juga nyanyian merdu di depan rumah-rumah mereka.
Hingga suara gamelan itu terdengar kembali, terdengar hingga ke rumah Caca yang letaknya tidak jauh dari balai RW pada malam itu. Caca yang baru saja melaksanakan pernikahannya dengan salah satu kembang desa dari kampung sebelah nampaknya belum tidur pada saat itu. Dia masih berkutat dengan mesin tik serta tulisan-tulisan yang merupakan laporan tentang warga atas perintah sang bapak yang merupakan RW di sana. Sebagai penerus, dia harus mengetahui pekerjaan orang tuanya, karena nantinya kampung Lui Damar akan dipimpin olehnya setelah bapaknya turun dari jabatannya. Sambil mendengarkan radio untuk mengusir sepi, dia fokus coretan dari tulisan-tulisan itu ke dalam mesin tik yang dia pakai. Meskipun tangan yang sedang mengetik pun tiba-tiba dia hentikan ketika suara gamelan itu kini terdengar dari kejauhan dan terdengar sedang mendekati rumahnya yang berada dekat dengan jalan besar. "Suara apa itu?" kata Caca yang melirik ke arah pintu rumahnya yang terkunci rapat. Suara gamelan itu terdengar mendekat. Suara yang awalnya samar-samar secara perlahan-lahan menjadi jelas terdengar oleh telinganya. Apalagi dia mendadak terdiam dan membisu. Tepat ketika dia mendengar suara yang merdu, suara dari seseorang yang sedang bersenandung dan mengiringi suara gamelan itu. Hatinya langsung berkata bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Tidak mungkin ada seseorang yang bermain gamelan dan menyinden di tengah malam. Rasa penasaran dan rasa takut bercampur menjadi satu. Apalagi di dalam ruangan tersebut, hanya dirinya seorang yang kini mendengarkan gamelan tersebut yang semakin lama semakin terdengar jelas. Detak jantung Caca yang langsung bergetar dengan sangat cepat. Bulu kuduknya merinding ketakutan setiap dia mendengarkan suara merdu yang terus-menerus terdengar olehnya. Langkah kakinya terasa berat. Ingin rasanya dia kabur ke arah kamar dan bersembunyi di bawah selimut bersama istrinya yang kini sedang tertidur pulas di sana. Dalam ketakutannya dia bergumam sendiri. Bergumam atas suara merdu yang masih terdengar oleh kedua telinganya pada saat itu. "Ini mirip suara si Teh Ice. Apakah Teh Ice gentayangan di kampung ini?" Sontak suara merdu yang terdengar tiba-tiba berhenti bersamaan dengan suara gamelan yang tiba-tiba menghilang ketika Caca bergumam seperti itu. Namun, "Benar Caca, iya teh, Ice kakak kelas Caca." tiba-tiba sebuah jawaban yang terdengar entah dari mana yang membuat tubuh Caca langsung bergidik kembali ketakutan dibuatnya. Seperti kaget atas jawaban yang terdengar olehnya, Caca langsung berlari ke arah kamar saking paniknya. Jedek. Dia tersandung kaki meja saking terburu-burunya berlari ke arah kamar. Dia tidak peduli dengan rasa sakit yang dia rasakan. Yang dia pikirkan saat ini, dia ingin sekali menyembunyikan dirinya dan membiarkan Ice menghilang dari rumahnya. Dengan terburu-buru dia menuju kamar. Namun, betapa terkejutnya dia ketika tirai kamar dia buka. Ada salah satu sosok yang berdiri di sebelah kasurnya. Sosok wanita yang memakai baju kebaya berwarna hijau dengan corak-corak bunga yang berwarna merah dengan tangkai berwarna coklat yang ada di ujung kebaya hingga ke pinggang. Sebuah selendang berwarna kuning terlihat sedang dipegang oleh kedua tangannya dan rambutnya kini terurai panjang dengan bunga berwarna kuning yang sudah layu terlihat dengan jelas oleh Caca pada waktu itu. Caca hanya bisa berdiri, tubuhnya terasa kaku atas apa yang dia lihat. Wujud itu sama dengan Ice ketika dia meregang nyawa dengan gantung diri di dalam rumahnya. Bahkan wajahnya yang kini melotot ke arahnya dengan lidah yang menjulur keluar dengan bekas ikatan tali tambang yang menghitam terlihat dengan jelas di lehernya. Sangat sama persis dengan mayat Ice ketika Caca membantu menurunkannya kemarin siang. "Caca, kapan mau undang Ice? Sewaktu kemarin nikah sama Elis, Caca tidak mengundang Ice untuk jaipongan di hajatan Caca." Sosok itu tiba-tiba bergerak sambil berkata pada Caca yang berdiri dan tidak bisa bergerak di pintu kamar. Salah satu tangannya diangkatnya. Jari jemarinya digerakkan seperti dirinya ketika menari di depan orang-orang yang menontonnya semasa hidup secara perlahan. Namun bedanya kini apa yang Caca lihat bukanlah Ice yang cantik, bukanlah Ice yang dikenal semasa hidup, melainkan hantu Ice yang muncul dengan wajahnya yang sama persis dengan dirinya ketika ditemukan gantung diri di dapur rumahnya. Caca tidak menyangka sosok Ice muncul kembali dengan bentuk yang menyeramkan. Matanya yang melotot, lidahnya yang menjulur, juga kepalanya yang bergerak ke kiri dan ke kanan dengan tubuh yang bergerak perlahan sambil menari jaipong di depan dirinya, membuat Caca benar-benar ketakutan. Caca ingin sekali berteriak membangunkan istrinya yang
berada tepat di samping sosok menyeramkan itu. Namun dia seperti tidak bisa mengeluarkan suaranya. Suaranya seperti tertahan oleh sesuatu yang membuat mulutnya menganga tanpa mengeluarkan suara. Hingga akhirnya Caca hanya bisa berbalik dan memalingkan tubuhnya ke arah ruangan tengah. Meskipun Mau kemana? tiba-tiba beberapa detik dia memalingkan tubuhnya, dia melihat sosok Ica kembali muncul, tepat 1 meter dari tempat dia berdiri. Rambut panjang yang acak-acakan, baju jaipong berwarna hijau dengan selendang berwarna kuning cerah pun terlihat jelas oleh kedua matanya. Apalagi wajah Ica yang hancur kini menyeringai kepadanya, membuat Caca semakin ketakutan. Entah apa yang terjadi, kenapa Ica muncul di hadapan Caca pada malam itu. Namun yang pasti, Caca akhirnya tidak bisa mempertahankan kesadarannya. Dia terlalu takut melihat sosok Ica yang berdiri tepat 1 meter di depan tubuhnya dengan wajahnya yang begitu menyeramkan. Tubuhnya ambruk, mulutnya terbuka dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Pada saat yang bersamaan, Ica hanya tersenyum kecil dengan mulut yang berbusa. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba menghilang begitu saja setelah Caca tidak sadarkan diri di dekat kamar. Bersamaan suara gamelan yang secara perlahan menjauh dari rumahnya, yang disertai dengan suara tipis dari Ica yang masih bersenandung dengan nadanya yang lirih di tengah malam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.